Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1491 sampai tahun 1495. Kamu seharusnya senang karena aku datang. Tuan, kemana Anda pergi pada jam segini? Tanya Chen Liuhe curiga. Guchen memasukkan tangannya ke dalam saku, tentu saja aku akan membawanya kembali. Final akan dimulai besok, dan dia seorang juri. Di mana Anda akan menjemputnya pada jam segini? Mereka tidak bisa meninggalkan kota Guangjiang, jadi menurutmu di mana mereka bersembunyi sekarang? Saya mengerti. Chen Liuhe mengangguk sedikit. Meskipun dia telah menarik pasukannya, dia diam-diam dan diam-diam telah mengerahkan pasukan ke berbagai benteng di luar kota. Dia mengepung seluruh kota dengan aman, sehingga para petinggi tidak dapat menemukan bukti apapun yang memberatkannya. Oleh karena itu, kota Guangjiang kini berada dalam kondisi keamanan yang sangat ketat. Tak seorang pun berani bicara apapun saat mereka sedang melakukan tugasnya. Bolehkah aku ikut? Lan Wancheng berdiri dan berkata cepat. Namun Guchen hanya memutar bola matanya ke arahnya, kau bisa bahasa asing. Aku. Hal ini saja sudah membuat Lan Wancheng duduk kembali. Saat ini, di sebuah rumah besar di timur kota, hanya 1 kilometer dari pusat kota, dikelilingi oleh para pejabat kekaisaran Rusia. Lagi pula, tempat ini berada di perbatasan beberapa negara, dan para utusan dari berbagai negara telah menduduki jabatan mereka di kota Guangjiang. Seorang pria parubaya baru saja selesai rapat dan hendak naik ke atas untuk melanjutkan pekerjaannya. Di Kekaisaran Rusia, saat itu malam hari di negeri Xia, sementara di sana, baru siang hari. Meskipun ia ingin menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu, pekerjaannya tidak memungkinkan. Ketika ia mencoba bekerja di siang hari, semua orang sudah tidur. Baru pada malam hari, setelah berganti piyama dan bersiap untuk istirahat, rekan-rekannya mulai bekerja. Pria parubaya itu meminta seorang pelayan untuk membawakan secangkir kopi ke kantornya, tetapi begitu ia membuka pintu, embusan angin meniup tirai ke dalam ruangan. Petir menyambar sesekali di luar, menerangi ruangan yang gelap dengan cahaya gelap yang menakutkan. Setiap kali cahaya di luar berkedip, pria itu bisa melihat sosok gelap duduk tak jauh di depannya. Siapa? Pria yang ketakutan itu segera meraba-raba lampu dinding dan menyalakannya. Namun, yang ia lihat hanyalah seseorang yang duduk di kursi kantornya, membelakanginya. Permisi, Tuan, ada apa? Anda mengganggu saya larut malam begini. Tolong cari jalan keluar. Kata pria parubaya itu dengan tenang. Ia tampak sangat tenang. Orang normal dalam situasi seperti ini pasti akan menyuruh seseorang masuk. Siapa yang tahu apa motif orang ini? Namun pria parubaya itu tetap sangat tenang. Mungkin ia telah melihat banyak orang dan kejadian aneh selama bertahun-tahun di negeri Xia, terutama setelah pertemuannya dengan keluarga Madi Utara, yang benar-benar mengubah pemahamannya. Namun, ada beberapa hal yang tidak boleh dibicarakan secara terbuka. Sebaiknya disimpan sendiri. Ada banyak individu berbakat di dunia ini. Mampu menyelinap melalui kantor yang dijaga ketat di tengah malam, dengan tenang dan tanpa merusak apapun, apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa? Lavis. Bukankah sudah kubilang sebelumnya, jika kau, seorang Rusia, berani membuat masalah di negeri Xia, aku akan memimpin pasukan sendiri dan membiarkanmu merasakan sendiri bagaimana rasanya mempertahankan ibu kota. Guchen bersandar di kursinya, memegang sebatang rokok di tangan kanannya dan berkata dengan ringan. Meskipun nadanya datar, setiap kata penuh dengan niat membunuh. Pria yang berdiri di pintu tidak lain adalah Peter Lavis, utusan perwakilan Kekaisaran Rusia yang ditempatkan di negara Xia. Memang benar bahwa pria ini lahir di keluarga pejabat, tetapi ia telah mengembangkan karakter preman jalanan. Jika dia tidak bertemu Guchen di St. Petersburg, mungkin dia masih berkeliaran di kasino-kasino besar di usianya sekarang. Belum terlambat untuk berhenti di tepi jurang. Meskipun Guchen tidak berbalik, Lavis sudah mengenali suaranya. Anda, Tuan Gu. Petravis menatap punggungnya dengan penuh semangat dan berseru, Tuan Gu, Anda di kota Guangjiang. Apakah saya harus mengatakan ini sekarang? Guchen sedikit menoleh dan berkata dengan suara berat, panggil Kolonel William dari negara Rusia. Jika saya tidak melihatnya di sini besok pagi, kamu akan menanggung akibatnya. Besok pagi. Tapi, besok pagi adalah malam di negara Rusia. Tanya Petravis terkejut. Ini perintah, bukan diskusi. Guchen kemudian dengan jujur menceritakan apa yang terjadi malam itu. Petravis juga segera menyatakan bahwa dia akan menghukum berat orang-orang ini dan bahkan mengatakan bahwa dia akan segera membebaskan mereka.
Namun, dia ditolak dengan tegas. Jika begitu mudah untuk menebus kesalahan, lalu apa gunanya hukum di dunia ini? Bagaimanapun, Gu Chen benar-benar harus memanggil Kolonel William dari negara Maozi untuk datang sendiri. Tuan Gu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya sebenarnya bisa menangani ini atas nama negara Rusia. Bicarakan saja tentang kompensasinya. Selama tidak berlebihan, kami bisa menerimanya. Petravis mengangguk kecil dan tersenyum kecut. Lagi pula, kau tahu, Jenderal William bukanlah seseorang yang bisa kau temui dengan mudah. Kunjungannya ke negara Sia pasti tentang sesuatu yang penting, atau mungkin sebuah sinyal penting, yang akan berdampak negatif pada dunia luar. Itu benar. Jika seorang jenderal Rusia mengunjungi negara Sia, bukankah itu berarti hubungan kedua negara sangat baik? Bukankah itu akan menimbulkan kekhawatiran di antara orang-orang di Eropa yang telah lama menyimpan dendam atas Perang Utara? Ini tampak seperti tindakan membantu Kemeng, tetapi sebenarnya, Gu Chen sedang menyusun rencana besar. Dengan mengingat hal ini, bisakah kau melakukannya? Gu Chen langsung mengeluarkan topeng perak dan meletakkannya di atas meja. Melihatnya, Petravis benar-benar terkejut. Kau, Levis selalu mengagumi Gu Chen. Jenderal Harimau Kerajaan Sia hanyalah salah satu dari sekian banyak identitas Gu Chen. Ia dikenal sebagai Dokter Ajaib, Raja Seribu, Raja Pil, Dewa Investasi Wall Street. Namun Petravos tak pernah menyangka bahwa pria ini adalah pemuda misterius yang menggemparkan dunia tahun lalu. Ia seorang diri memukul mundur koalisi multinasional dan membalikkan keadaan. Ia tak meninggalkan apapun, hanya topeng perak yang dikenakannya sebagai pengingat. Petravos menundukkan kepala dan berbisik, "Ya. Aku akan segera menghubungi mereka." Jika Gu Chen bilang ia akan memimpin pasukannya sendiri dan mendekati kota, ia harus benar-benar memikirkannya matang-matang. Pria ini lebih kuat dari 1000 pasukan. Orang lain mungkin berkata omong kosong, tetapi ia benar-benar berhati-hati dan percaya diri dengan kemampuannya untuk berbicara begitu arogan. Aku takkan menemuimu besok pagi. Tak perlu menunggu lagi setelah itu. Kata Gu Chen dingin. Dibandingkan sebelumnya, kesombongan Gu Chen tidak berkurang sedikit pun. Meskipun Petravis adalah utusan Rusia yang ditempatkan di Sia, dia masih berbicara dengan sangat hati-hati di depan Gu Chen. Awalnya, Gu Chen bertanya-tanya apakah Petravis ini adalah orang yang begitu bersikeras menjadi bawahannya, tetapi ketika dia melihatnya, ternyata itu adalah dia. Dia juga seorang penjudi kompulsif saat itu, tetapi berkat bimbingan Gu Chen, dia bisa kembali ke jalur yang benar. Fakta bahwa ia sering bertemu dengan kenalan di perbatasan, dan mereka semua adalah tokoh berpangkat tinggi, menunjukkan bahwa Gu Chen memiliki karir yang cukup sukses saat itu. Petravis menundukkan kepalanya dan berbisik, "Tuan Gu, bolehkah saya bertanya sesuatu?" "Bicaralah." Gu Chen, masih membelakanginya, menyilangkan kaki, dan tersenyum tipis. "Bolehkah saya bertemu Anda sekarang?" Ia kini menjadi utusan kerajaan Rusia yang terkenal yang ditempatkan di Sia. Meskipun setiap negara memiliki banyak utusan yang ditempatkan di luar negeri, tetap saja terdapat hierarki antar negara. Negara seperti Sia dianggap sebagai negara adidaya global. Rasanya seperti menjadi karyawan yang baik di Huawei, Anda ditugaskan ke ibu kota kekaisaran sebagai manajer umum, sementara teman Anda ditugaskan ke daerah pegunungan terpencil sebagai manajer. Di atas kertas, mereka tampak setara, tetapi siapa yang tahu seberapa jauh perbedaan mereka? Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat sekarang? Kata Gu Chen, berdiri di dekat jendela, dengan senyum tipis. Ini mengejutkan Petravis. Ia adalah utusan kerajaan Rusia terpenting di negara Sia, tetapi bahkan tidak memenuhi syarat untuk ini. Ya, meskipun aku hanya utusan kecil, aku sudah mengagumi Tuan Gu sejak lama. Tidak bisakah kau membiarkanku bergaul denganmu? Geram Petravius di belakangnya. Gu Chen menggelengkan kepalanya pelan, tersenyum tenang, dan berkata, "Kita bicarakan nanti kalau kau sudah cukup baik." Tepat saat Petravius menundukkan kepala dan hendak mengatakan sesuatu lagi, ia merasakan hembusan angin kencang dari luar. Detik berikutnya, Gu Chen yang baru saja berbicara dengannya menghilang tanpa jejak. Pagi-pagi sekali, tepat setelah pukul 6 di kota Guangjiang, fajar mulai menyingsing, tetapi seluruh istana sudah ramai dengan aktivitas, karena mereka sedang bersiap menyambut tamu terhormat yang datang jauh-jauh dari Rusia. Jenderal William, yang dikenal karena ketangguhannya. Saat ini, di sebuah ruangan remang-remang di samping istana. Kemeng meringkuk di sudut tempat tidurnya, rambutnya acak-acakan, tanpa sikap riang dan arogan seperti biasanya. Ia tidak tidur semalaman, menghabiskan seluruh waktunya di tempat tidur memikirkan bagaimana caranya melarikan diri, dan apakah ada yang akan menyelamatkannya saat fajar menyingsing.
Ia mungkin sudah menduga siapa yang mencegah Chen Liuhe menyelamatkannya. Kemungkinan besar musuh politiknya. Kedua pria yang menangkapnya sebelumnya bercanda bahwa Chen Liuhe telah dilucuti kekuasaan militernya dan, bukan hanya itu, diturunkan pangkatnya dari komandan militer menjadi pejabat sipil. Lebih lanjut, siapapun yang perlu memobilisasi lebih dari 10 orang harus menyerahkan laporan kepada atasan mereka. Kekuasaan militernya telah disita, namun ia masih bertanggung jawab atas semua urusan militer. Rasanya ia ingin memimpin pasukan tanpa membiarkannya merumput. Ia memeluk kakinya, kepalanya terbenam di dalamnya, rambutnya acak-acakan. Pikiran Kemeng disibukkan dengan memikirkan cara untuk keluar. Hari ini adalah final kompetisi Master Chef, dan ia tidak bisa keluar. Derit. Saat itu, suara pintu besi berderak terdengar. Dari luar. Kemudian, seseorang memutar kenop pintu. Orang-orang yang menculiknya tadi malam kini dengan sopan masuk, satu persatu. Kemeng, saat melihat mereka masuk, berpegangan erat di dinding. Apa mau kalian? Tanyanya, ekspresinya waspada. Dia dibius oleh orang-orang ini tadi malam, dan baru larut malam dia tersadar. Untungnya, orang-orang ini tidak melakukan apapun padanya, kalau tidak, saat dia keluar nanti, dia akan mencari cara untuk menguliti dan menguras urat mereka. Meskipun mereka tidak melakukan apapun padanya, mereka mengikatnya di sini larut malam. Hanya karena alasan ini saja, Kemeng membenci orang-orang ini sampai ke akar-akarnya. Setelah mengetahui identitasnya, mereka menculiknya dengan lebih berani. Dia pasti memiliki status dan latar belakang tertentu, tetapi orang-orang ini berani menculiknya. Sepertinya mereka telah melakukan hal semacam ini berkali-kali sebelumnya. Melihat Kemeng begitu panik dan ketakutan, pria berambut cepak itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, tidak, jangan khawatir. Kami tidak akan menyakitimu." Setelah mengatakan itu, dan kemudian pria itu menamparkan orang-orang di sekitarnya 2 kali, "Untuk apa kau berdiri di sini? Minta maaf. Nona Kemeng, kami minta maaf." Yang lainnya sedikit membungkuk, menundukkan kepala dengan penuh hormat, dan berkata, "Maafkan kami." Sialan. Tidak bisakah kalian lebih rendah hati? Pria berambut cepak itu menamparkan kepala mereka lagi. Kemudian mereka berlutut di lantai satu demi satu, menatap Kemeng dengan ngeri dan berkata, "Nona Kemeng, Anda begitu murah hati, jangan ganggu kami." "Ada apa dengan kalian?" tanya Kemeng, menatap mereka dengan tatapan bingung. Sesaat ia bersandar di dinding, dengan ekspresi putus asa di wajahnya, dan sesaat kemudian, situasinya berubah total. Kemeng sendiri benar-benar tercengang. Orang-orang ini begitu sombong tadi malam, bagaimana mungkin mereka tiba-tiba menjadi begitu penakut? Siapa yang datang dengan gestur semegah itu untuk benar-benar menakuti mereka? Tahukah Anda? Mereka adalah preman dari negeri Rusia, yang nyaris tidak bertahan di kampung halaman mereka, namun mereka diam-diam tiba di negeri Xia dan mulai memamerkan kekuatan mereka. Setiap kali terjadi sesuatu, mereka akan lari ke sini untuk berlindung. Biasanya mereka sangat arogan, jadi butuh sosok yang besar untuk menakuti mereka seperti ini. Kemeng perlahan bangkit dari tempat tidur, memakai sepatunya, dan dengan ragu-ragu berjalan menuju pintu yang terbuka. "Bolehkah saya pergi?" Semua orang berdiri di samping, memberi isyarat meminta izin. "Nona Ke, silakan." Kemeng membaca sedikit ketakutan dan kekhawatiran di mata mereka, upaya putus asa untuk mengembalikan citra mereka di benaknya. "Aneh. Ada apa dengan kalian?" Tetapi mereka semua menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat mereka terus terdiam, Kemeng berbalik dan berjalan keluar pintu. Saat dia meninggalkan ruangan kecil itu, cahaya siang baru saja mulai menyingsing. Gu Chen, mengenakan mantel panjang, berdiri di tengah angin dingin, dikelilingi oleh 2 baris tentara Rusia yang dijaga ketat. Di tengah, di samping Gu Chen, berdiri seorang pria berambut abu-abu, mungkin berusia 70-an, mengenakan seragam militer, berdiri di sampingnya. "Mengapa kamu di sini?" tanya Kemeng, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Awalnya, dia mengira itu adalah seseorang dari keluarga Ke yang datang karena dia diculik. Secara logika, ayah dan kakeknya seharusnya yang pertama bereaksi, tetapi keluarganya tidak melihatnya, dan justru Gu Chen, yang tidak ia kenal baik, yang datang. Di utara, perbedaan suhu antara pagi dan sore sangat besar. Orang-orang di selatan mungkin masih memakai baju lengan pendek saat bangun tidur, tetapi di kota Guangjiang, cukup memakai mantel atau jaket tebal. Kemeng tidak mengenakan terlalu banyak pakaian dan agak kedinginan. Gu Chen melepas mantelnya tanpa berpikir, berjalan menghampiri dan memakaikannya padanya. "Aku di sini untuk menjemput Nona Ke." "Kenapa? Apa kau tidak senang?" Gu Chen menepuk bahunya dan terkekeh.
Kemeng tersenyum tipis dan berkata, aku senang, tapi aku sedikit terkejut kau yang datang, dan bukan seseorang dari keluarga ke. Haha, kau seharusnya senang aku yang datang. Jika itu seseorang dari keluarga ke, akan jadi pertanyaan apakah kau bisa keluar dalam seminggu. Itu benar. Jika keluarga ke benar-benar bertanggung jawab untuk menangani ini, itu pasti tidak akan seefisien ini. Mungkin, butuh beberapa hari hanya untuk melalui formalitas. Adapun apa yang akan terjadi pada Kemeng dalam beberapa hari ke depan, tidak ada yang tahu. Kemeng tidak tidur malam itu, dan wajahnya tampak sangat buruk. Setelah beberapa saat, orang-orang yang menculik Kemeng tadi malam perlahan berjalan keluar dari belakang. Melihat ini, mata Gu Chen langsung tertuju pada mereka. Kemarilah. Dia menatap mereka dan berkata dengan suara yang dalam, mengaitkan jarinya. Mereka bertukar pandang, seluruh tubuh mereka gemetar, setiap helai rambut di tubuh mereka melawan, setiap sel di tubuh mereka dipenuhi rasa takut. Namun mereka tidak berani melawan, dan saat itu mereka berjalan menghampiri Gu Chen satu persatu. Gu, Tuan Gu, ini semua salah paham, salah paham. Pria berambut pendek itu berkata dengan gemetar. Bentak. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, ia menamparnya dengan punggung tangannya. Pria berambut pendek itu benar-benar terpental mundur, dengan kekuatan yang luar biasa. Lalu, bentak, bentak, bentak. Beberapa tamparan beruntun langsung mengejutkan orang-orang ini. Kekuatannya begitu kuat sehingga mereka terbanting ke tanah dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Hei, Tuan Gu, saya sangat menyesal atas kejadian ini. Saya berjanji hal ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa mendatang. Jenderal William, yang berdiri di belakang Gu Chen, menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Ia adalah seorang veteran berusia 70-an, tetapi sekarang ia berbicara kepada Gu Chen dengan hormat sambil menundukkan kepala. Anda harus mengerti, ada kesenjangan generasi di antara keduanya. Jenderal William, apa kau tahu orang-orangmu telah melewati batas? Kali ini, aku baru saja mengetahuinya. Bagaimana dengan waktu-waktu lain yang tidak kuketahui? Kata Gu Chen dengan suara dingin dan dalam. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, orang-orang ini tahu latar belakang Kemeng, tetapi mereka tetap bersikeras menculiknya. Itu menunjukkan bahwa mereka punya seseorang yang mendukung mereka, dan ini pasti sudah terjadi lebih dari sekali. Bahkan pasukan asing di kota Guangjiang lebih merajalela daripada pasukan lokal. Seiring waktu, menjadi sulit untuk mengatakan siapa penguasa sebenarnya. Pria tua itu sedikit bergidik mendengar kata-kata Gu Chen. Aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberimu penjelasan dalam 3 hari. Dan aku bersumpah demi kehormatanku bahwa jika hal seperti ini terjadi lagi, aku akan bertanggung jawab penuh dan mengundurkan diri. Apa hubungannya pengunduran dirimu denganku? Kata Gu Chen dingin, membelakanginya. Ini hanya peringatan. Jika ini terjadi lagi, aku berjanji akan pergi ke St. Petersburg secara pribadi dan mengajari kalian apa artinya rendah hati. Semua orang. Siapa yang berani mengucapkan kata-kata arogan dan kurang ajar seperti itu? Namun, tak seorang pun berani membantahnya. Meskipun ada puluhan tentara Rusia, aura Gu Chen begitu kuat. Bahkan Kemeng sedikit mengangkat kepalanya, mengamatinya. Aku janji tidak akan terjadi lagi. Jenderal William berkata lembut, kepalanya tertunduk. Gu Chen mengerucutkan bibirnya dan tersenyum dingin, itu lebih baik, kalau tidak, aku janji akan membiarkan kalian merasakan apa artinya membakar 80.000 mil. Setelah mengatakan itu, Gu Chen berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, dia menoleh sedikit dan melirik Kemeng yang sedang linglung, gadis, ikuti aku. Hah! Kemeng mengangkat kepalanya dengan ekspresi bingung, menunjuk dirinya sendiri dan berkata, aku. Siapa lagi? Cepat dan ikuti aku tidak ingin kau melewatkan pemandangan indah nanti. Ini diingatkan olehnya seperti ini, dan mungkin itu membuatnya ingat bahwa hari ini adalah final kontes MasterChef. Jika dia melewatkannya, Kemeng mungkin akan menyesalinya seumur hidupnya. Alasan utama dia berpartisipasi dalam acara ini adalah karena dia sendiri adalah orang yang suka memasak, jadi dia harus tinggal di negara Xia untuk kontes MasterChef ini. Aku datang. Kemeng bergegas berlari dan berseru. Setelah masuk ke dalam Volkswagen, Gu Chen membuka pintu seperti seorang pria sejati. Masuk ke mobil. Kemeng menatapnya sambil tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, terima kasih banyak untuk waktu ini. Bagaimana caranya aku berterima kasih? Aku akan mentraktirmu makan malam. Tidak perlu berterima kasih. Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih, jangan hanya pakai stoking hitam. Coba pakai stoking putih, stoking jala, atau Balenciaga. Oh, dan kalau mau,
jangan lupa beli sepasang Warren Tianjiao. Gu Chen meliriknya dan berkata dengan senyum licik. Persetan. Saat kau diam, kau sebenarnya manusia biasa. Warren Tianjiao mungkin tidak mengerti wanita, tapi dia pasti mengerti pria. Pukul 8 pagi, di dalam stadion. Semua kursi penuh sesak. Banyak orang yang tidak bisa membeli tiket harus melawan angin dingin untuk menonton di layar lebar di luar stadion. Bahkan di luar stadion pun penuh sesak. Waktu sudah lewat 10 menit, tetapi satu juri tidak hadir, dan Gu Chen belum tiba. Di atas panggung, Outward sudah menyiapkan bahan-bahannya, tetapi ia selalu menutupinya dengan kain kedap air. Ia melihat arlojinya dan berkata, wasit. Waktunya sudah 10 menit lebih. Tidak perlu menunggu lagi, kan? Ini. Tunggu 5 menit lagi. Kata wasit sambil tersenyum malu. Namun, wajah Outward sedikit dingin, apakah ini sikap negara Siamu? Orang yang tidak mengikuti kompetisi seperti ini, sehebat apapun keterampilan memasaknya, tidak bisa menjadi koki terbaik. Jika dia tidak datang seharian, apakah aku harus menunggunya seharian? Oke. Wasit juga mendesah tak berdaya. Waktu telah diperpanjang 10 menit, yang dianggap sangat menyelamatkan muka, kompetisi dimulai. Selama kamu bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam yang ditentukan, kamu menang. Jika pemain lain tidak hadir atau gagal membuat hidangan dalam 1 jam, dia akan otomatis mengakui kekalahan. Seharusnya seperti itu sejak lama. Setelah berbicara, Outward langsung mengangkat kain, hanya untuk melihat sepotong daging keledai kepingan salju yang didinginkan dalam es. Ketika semua orang yang hadir melihat ini, mereka langsung mendidih. Apakah itu daging sapi kepingan salju? Mengapa terlihat sedikit berbeda? Daging sapi itu tidak begitu jernih. Lihat, daging itu bahkan tidak memiliki fasia. Luar biasa, kan? Itu bukan daging sapi marmer, itu daging keledai marmer. Daging keledai. Daging naga di langit, daging keledai di tanah. Ada juga daging keledai marmer. Kau sangat bodoh. Daging keledai seperti itu adalah makanan khas dari negara asing yang kecil. Harga 1 gramnya jauh lebih tinggi daripada emas. Ya Tuhan, sepotong daging keledai marmer ini pasti setidaknya 3 pon. Terlalu mahal. Berapa harganya? Bahkan Liu Yishu, yang telah duduk di antara penonton, melompat dari tempat duduknya ketika dia melihat pihak lain mengeluarkan daging keledai kepingan salju. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahan terpenting Outward sebenarnya adalah daging keledai kepingan salju. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Selain itu, kualitas dan warna bahan-bahannya tampaknya bahkan lebih baik daripada yang dibeli Kemeng. Karena alasan ini saja, dia merasa bahwa jika Dewa Koki itu bukan Outward, itu tidak masuk akal. Dia jelas datang ke sini secara langsung untuk gelar ini, dan dia tidak tahu berapa banyak uang yang telah dia investasikan di dalamnya. Banyak bahan tidak bisa lagi dibeli dengan uang. Pantas saja anak itu tidak berani datang. Dia pasti sudah tahu sejak lama kalau Outward datang membawa daging keledai marmernya, kan? Liu Yishu mencibir sambil melipat tangannya. Banyak orang di dekatnya sependapat. Aku yakin begitu. Daging keledai marmer bahkan lebih berharga daripada tuna sirip biru kemarin. 1 gram dagingnya saja sudah digembar-gemborkan hingga lebih dari 10.000 yuan. Kalau aku jadi dia, mungkin aku juga akan kabur. Ya, bukankah memalukan tinggal di sini kalau aku tidak kabur? Kurasa begitu, tapi itu bukan salahnya. Lagi pula, ini terlalu sulit. Sepertinya Outward memang jago masak. Lebih jauh lagi, Odot sudah mulai dengan ahli mengiris daging keledai marmer dengan pisau dan garpunya, tampaknya berencana untuk membuat 2 hidangan dengan 3 pon daging itu. 10 menit berlalu, hanya menyisakan sekitar 40 menit lagi dari waktu yang disepakati. Lan Wancheng, Zuo Sandu, Li Qing, Chen Liuhe, dan yang lainnya yang duduk di barisan depan sudah mengerutkan kening karena cemas. Tidak, aku harus keluar. Kata Chen Liuhe dengan suara berat, tak mampu menahan diri. Zuo Sandu menariknya dan berkata, mau kemana kau? Kenapa masalah ini bisa begitu lama? Aku akan keluar untuk mencari informasi. Kalah dalam pertandingan itu urusan kedua. Kalau terjadi sesuatu padaku, bagaimana aku bisa menjelaskannya pada Nona Murong? Kata Chen Liuhe cemas. Mendengar ini, Zuo Sandu dan Lan Wancheng masing-masing menarik lengan bajunya dan menariknya ke bawah. Silakan duduk. Ini bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Lan Wancheng, tatapannya tertuju pada panggung, berkata dengan tenang, hanya ada satu alasan dia tidak datang, mungkin ada kemacetan lalu lintas. Sama sekali tidak ada alasan lain. Sementara itu, di Jalan Baiyan, Gu Chen membunyikan klakson dengan panik,
tetapi lalu lintas di depannya macet seperti sosis, hampir tidak bergerak 1 sentimeter pun. Sialan. Kota ini tidak besar, dan masih banyak orang. Kenapa mereka semua terjebak di sini? Gu Chen membanting setir dengan marah. Kemeng, yang duduk di kursi penumpang, terus memeriksa ponselnya. Juri telah memperpanjang pertandingan 10 menit, tetapi Kemeng, yang tidak menyadari hal ini, tidak menyadari penundaan tersebut. Menurut waktu yang disepakati semula, hanya tersisa setengah jam. Setengah jam lagi, selesai. Ini sudah selesai. Kemeng mendesah tak berdaya. Gu Chen berbalik untuk melirik Kemeng. Seberapa jauh ini dari tempat kita akan pergi? Sekitar 1 kilometer. Selama tidak macet, hanya butuh beberapa menit. Tapi kalau begini, sudah terlambat. Kamu bahkan tidak punya waktu untuk bersiap, bagaimana mungkin kamu bisa menang? Dan tinggal setengah jam lagi. Yang lain hampir selesai, dan kamu baru mulai. Kemeng begitu cemas hingga hampir menangis. Dia akhirnya melihat Xia Guo masuk dalam daftar peserta kejuaraan koki dunia dan melaju ke final. Jika mereka kalah dalam kompetisi sungguhan, itu wajar saja, tetapi mereka terjebak macet. Rasanya seperti tahu kamu bisa mengerjakan semua soal ujian, tapi kamu lupa membawa tiket masuk. Perasaan itu, mungkin hanya seseorang yang pernah mengalaminya yang bisa mengerti. Kemenangan begitu dekat, namun hanya sekecil itu, dan yang terpenting adalah kekalahan itu begitu sulit diterima. Kenapa kamu menangis? Siapa bilang aku belum menyiapkan bahan-bahannya? Aku punya. Setelah itu, Gu Chen berbalik dan mengeluarkan sekantong besar wortel, sebongkah besar tahu, dan beberapa butir telur dari kursi belakang. Wortel, tahu, telur. Apakah itu bahan-bahan yang kamu siapkan? Kemeng melihatnya dan benar-benar tercengang dan hancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemampuan menggunakan sayuran kemarin sebagian besar adalah masalah keberuntungan. Di sisi lain, Otwar telah meremehkan lawannya. Dia pasti akan menyiapkan bahan-bahan yang lebih baik hari ini. Meskipun Kemeng tidak ada di sana, dia sudah menduga bahwa pria itu datang dengan tekad untuk menang dan pasti telah melakukan persiapan yang sangat cermat. Kau tidak berencana mengalahkannya dengan semua ini, kan? Kau akan membuat bangsa Xia kita terlihat begitu lemah dan tak berdaya. Kata Kemeng tanpa daya. Gu Chen melirik wortel, tahu, dan telur di sakunya dan tersenyum canggung. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa makanan dan ikan mewah hanyalah masalah gengsi, kan? Meskipun itu tidak disebut memiliki wajah yang baik, tetapi setidaknya kau harus menyiapkan sesuatu yang layak, kan? Aku sangat tidak yakin denganmu seperti ini. Kemeng menggosok pelipisnya dan berkata tanpa daya, hei. Tidak perlu berkompetisi. Tidak, aku punya bahan-bahannya, kan? Aku belum menyerah, tapi kau juga sudah menyerah. Gu Chen berkata tanpa berkata-kata. Ini bukan soal menyerah atau tidak. Saat kita sampai di sana, kurasa mereka sudah menyelesaikan kompetisinya. Apa gunanya berkompetisi? Dia tidak akan memulai lagi hanya untukmu. Mendengar ini, Gu Chen membuka pintu dan keluar dari mobil. Keluar. Gu Chen meliriknya dan berkata dengan suara berat. Kemeng membuka pintu dan mengikutinya turun dengan ekspresi bingung, apa yang kau lakukan? Ada kemacetan lalu lintas, dan aku tidak tahu kapan akan berakhir. Kau baru saja bilang hanya sekitar 1 kilometer dari sini, kan? Gu Chen menatapnya dan bertanya dengan lembut. Jarak lurus itu mungkin lebih dari 1 kilometer, tetapi jika dihitung semua tikungan dan belokannya, mungkin sekitar 3 kilometer. Kemeng menunjuk ke arah di seberang jembatan, masuk dari sana, lewati 2 lampu lalu lintas, belok kiri, dan jaraknya 100 meter. Tapi macet sekali, kita harus lari. Kalau begitu, ayo kita pakai cara paling primitif. Gu Chen meluruskan kakinya dan terkekeh. Kau gila. Mau lari? Pegang ini. Gu Chen menyerahkan bahan-bahan itu padanya. Apa yang kau lakukan? Tanya Kemeng bingung. Tanpa diduga, Gu Chen mengangkatnya seperti seorang putri. Hei, hei, apa yang kau lakukan? Kemeng bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang dipeluk Gu Chen. Dengan lompatan kecil, Gu Chen mendarat di atap mobil. Ia berjalan terlatih-tatih tanpa hambatan, berlari bebas, satu-satunya yang tersisa hanyalah klakson yang riuh. Lebih cepat atau lebih cepat? Gu Chen berlari liar, memeluk Kemeng. Rambutnya tertiup angin kemana-mana, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana caranya bicara. Pelan-pelan, pelan-pelan, aku tidak tahan lagi, sakit. Bersambung.